Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat seluruh dosen UINHAS Jember, khususnya penguji uji kinerja. Perkenalkan, nama saya Hanafia SPDI. Saya mengajar mata pelajaran Al-Quran Hadis di FI Al-Hasanah Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali. Sekaligus saya sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2023 program studi Al-Quran Hadis di LPTK UINHAS Jember dengan nomor 28428809191. Hari ini Jumat tanggal 25 Agustus 2023 saya akan melaksanakan uji kinerja di MI Al-Hasanah materi Al-Quran Hadis, yaitu tentang isi kandungan surah Al-Adiyat di kelas 5. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Berikut video pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Sabahul khair. Sabahun nur. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Baik. Ayo darsil Al-Quran Hadis. Baik anak-anak, alhamdulillah hari ini kita belajar kembali pelajaran Al-Quran Hadis. Namun sebelumnya Bu Hana mau nanya, sudah sarapan belum? Belum. Siapa yang belum? Kenapa belum sarapan? Diusahakan anak-anak ya, kalau berangkat sekolah harus sarapan. Supaya apa? Supaya kalau kita punya kondisi yang fit, sehat, insya Allah kita belajar dengan mudah. Insya Allah belajarnya mudah, memahami apa yang disampaikan oleh Bapak. Kalau misalkan udah kelaparan, kira-kira konsentrasi enggak belajarnya? Ya, mulai besok anak-anak, mulai hari Senin, biasakan sebelum berangkat sekolah harus ya, paham ya? Nah, yuk, coba sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita harus cek kebersihan dulu. Coba dilihat di kolom mejanya ada sampah tidak? Ada sampah? Tidak ada. Nah, baik. Kenapa? Sebelum kita mulai pelajaran, kondisi kita harus dalam keadaan bersih, sehat. Kenapa kata Nabi? An-nadhafatu minal iman. Kebersihan dari sebagian dari iman. Baik anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Dengan harapan mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini diberikan kemudahan oleh Allah dan dijadikan ilmu yang bermanfaat, sehingga nanti ketika besar ilmu yang kita dapatkan sekarang bisa kalian manfaatkan dan bisa diterapkan ya. Silakan Raka, pimpin doa. Doa yang benar yang sungguh ya. Silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
pelajaran hari ini Bu Hana akan absen terlebih dahulu ya. Absen dulu. Oke. Coba Bu Hana panggil Adila Zara Kirana. Adil. Aisyah Fitriani. Oh izin. Andika Pratama. Sakit. Azhar Ferus. Hadir. Kamila Najwa. Derik Anugrah Raka. Hadir. Devina Della Rezuela. Mana? Oh iya baik. Ibrahim Wafik. Hadir. Kamila Divya Putri. Hadir. Kandaga Sailendra. Hadir. Lana Jua Mirsya Bajansyah. Hadir. Mayumi Yuniar Setiawan. Muhammad Hafiz Imtiaz. Muhammad Kenzi. Dua sakit ya. Oke. Baik, karena ada teman kalian yang sakit, mari kita doakan mudah-mudahan temannya segera diberikan kesembuhan oleh Allah. Amin. Ya, sehingga besok atau hari Senin sudah bisa berkumpul kembali sama kita mengikuti pelajaran bersama-sama dengan anak-anak di sekolah. Baik, anakku sekalian, sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada bangsa kita, bahwa kita ini adalah bangsa Indonesia, anak bangsa yang setia terhadap negara. Sebelum mulai kita pelajaran, mari kita bernyanyi dulu ya, lagu nasional yaitu Indonesia Raya. Siapa yang bisa jadi dirjen? Coba angkat tangan. Yang perempuan dirjen. Yang biasa mungkin ya. Oh ya, bawa silakan. Maju di depan. Dirjen yang begini ya. Baik. Hitungan ketiga ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hidup. Baik anak-anak, untuk menyemangati diri kita belajar, mari masih ingat dengan tempur semangat? Masih ingat dengan tempur semangat? Ayo coba, Buana coba. Tempur semangat. Semangat. Ya, terima kasih. Dan kita mulai di sini. Buana akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu memahami isi kandungan surah Al-Adiyat 1 sampai 11. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis isi daripada surah Al-Adiyat ayat 1 sampai 11. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menerapkan isi kandungan dalam surah Al-Adiyat 1 sampai 11 ya. Baik, nanti kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita sudah belajar tentang surah Al-Adiyat ya. Kita sudah menghafal ayatnya dan juga menghafal terjemahnya. Sudah hafal ya anak-anak ya? Sudah. Coba untuk mengingatkan kita kembali supaya tidak lupa, mari kita baca dulu surah Al-Adiyat bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha, fal muriyati qadha,
Apa masih diingat tidak terkait dengan terjemah atau arti surat Al-Adiyat 1 sampai berapa? 11. Ada berapa ayat? 11. Tergolong surah apa? Makiyah. Kenapa dikatakan tergolong surah Makiyah? Karena turun sahabat Nabi Muhammad Iya, benar 100. Karena turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Coba sekarang mana Kandaga? Kandaga, coba dibaca artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wana bacakan, Kandaga baca artinya ya. Kemarin sudah hafal kan? Kok lupa ya? Wal 'adiyati dhabha. Oke, coba Kamila. Ayat keempat bunyinya bagaimana? Ya, ayat keempat surah Al-Adiyat. Fasarna bihi naqa'a. Apa artinya ayat keempat? Ya? Sehingga menerbangkan debu. Coba Nadim dibaca ayat kelima. Apa bunyinya? Wasaqna bihi jam'a. Apa artinya? Lalu menyerbu ke tengah-tengah. Bagus. Kita melanjutkan materi tentang hari ini tentang isi kandungan dari surah Al-Adiyat. Jadi apa isi kandungan yang terdapat dalam surah Al-Adiyat itu? Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak apa isi kandungan surah Al-Adiyat? Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Surah ayat pertama misalkan surah Al-Adiyat menjelaskan tentang apa? Silakan Nadine. Menjelaskan tentang apa? Ya, dalam surah Al-Adiyat ayat pertama Allah menjelaskan tentang apa? Allah bersumpah dengan kuda yang berlari kencang bahkan bisa menyerang ke tengah-tengah musuh. Apalagi ada yang lain? Oke. Anak-anak sudah tahu ya, sudah paham cara membaca Al-Quran khususnya surah Al-Adiyat ya. Sudah bisa bacanya dengan baik ya, dengan pemahaman tajwidnya, makhrajul hurufnya, kemudian juga tentang apa? Panjang pendeknya ya, harus diperhatikan. Oke. Jadi anak-anak di dalam surah Al-Adiyat itu Allah bersumpah dengan menyebut nama kuda yang berlari kencang. Di selain itu juga dalam surah Al-Adiyat Allah menjelaskan tentang sifat manusia. Apa sifat manusia yang terdapat dalam surah Al-Adiyat? Satu apa? Orang yang ingkar, pintar. Apa lagi? Orang yang mencintai hartanya secara berlebihan. Pintar, bagus. Berarti paham ya? Ada lagi? Orang yang tidak bersyukur. Bagus. Jadi dalam surah Al-Adiyat itu Allah menjelaskan bahwa orang yang terlalu berlebihan cintanya kepada hartanya. Karena saking berlebihannya akhirnya dia tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Dia tidak menyadari bahwa harta yang dimilikinya itu adalah titipan dari Allah. Sehingga kadang-kadang kalau orang sudah merasa kaya, merasa hasil kerja kerasnya, membuat orang itu menjadi apa? Sombong, apalagi tidak bersyukur atau jadi orang bakhil alias pelit, alias kalau bahasa Jawanya medit ya. Kalau dalam bahasa Maduranya ada orang Madura di sini. Orang bahasa Madura namanya kalau medit itu atau bakhil atau namanya cerai. Ya, dalam bahasa Madura ini kan kita di sini ada beberapa macam suku ya. Ada yang dari Jawa, ada dari mana lagi? Sumatera. Dari Sumatera. Apa kalau bahasa Sumatera atau bahasa Padang? Pelit itu apa? Ada yang tahu? Hah? Dari mana? Palembang. Apa bahasa Palembangnya pelit? Tak bisa balik. Baik. Tidak apa-apa.
Jadi itu ya. Jadi oleh karena itu Allah menjelaskan dalam surah Al-Adiyat bahwa orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang terlalu cinta terhadap harta yang dia miliki, yang dititipkan oleh Allah, dia akan melihat nanti di akhirat terhadap perbuatan yang dia lakukan. Ya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam yang kita paham tentang surah Al-Adiyat menjelaskan tentang orang yang berlebihan terhadap hartanya, maka kita harus hindari namanya cinta terhadap harta secara berlebihan. Kita harus saling apa? Kalau kita punya harta yang banyak, apa yang harus kita lakukan? Bersedekah atau berbagi kepada orang yang membutuhkan, terhadap orang di sekitar kita. Ya, paham ya? Ini adalah ya, kalian sudah paham itu harapan Buana. Kalian bisa menerapkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Adiyat, bahwa satu, kita tidak boleh kufur nikmat, ya. Kemudian kita tidak boleh cinta harta secara berlebihan. Kemudian kita harus bersyukur. Ya. Yang terutama juga dalam surah Al-Adiyat, hikmah yang perlu kita petik adalah dengan di situ dijelaskan demi kuda yang berlari kencang terengah-engah. Kuda itu berlari kencang. Ketika diajak perang dia larinya kencang. Berarti apa di situ? Menunjukkan bahwa kuda itu punya apa? Semangat, pintar. Siapa namanya? Amin. Bagus, pintar 100. Jadi dalam memacu kuda itu punya semangat berlari kencang. Maka dari itu kita harus tiru sifat yang dimiliki kuda apa? Semangat. Itu juga dengan anak-anak. Jangan kalah dengan kuda. Kuda aja semangat, itu juga adalah harus semangat dengan belajarnya. Ya, oke. Baik, anak-anak, sekarang Buana akan memperlihatkan sebuah video. Ya, anak-anak simak videonya ya. Setelah itu Buana akan kasih tugas berkelompok. Nanti anak-anak mengerjakan tugas secara berkelompok ya. Baik, Buana akan sediakan video tentang perang. Nah, dari perang itu apa yang bisa kita petik? Nah, paham ya? Oke, baik. Sekarang disimak videonya ya. Baik, anak-anak tadi sudah menonton video bagaimana? Seru tidak? Tentang apa tadi yang Buana jelaskan? Di dalam perang Uhud itu terjadi peperangan antara kaum Quraisy dengan kaum Muslimin. Ada yang tahu jumlah kaum Muslimin ada berapa tadi? 1000. Raka. Pertamanya 1000, tapi ada kaum siapa tadi namanya, ada ada kaum munafik yang melarikan diri dari peperangan, jadi 700 orang yang berperang. Pinter. Jadi intinya jumlah kaum muslim itu yang awalnya 1000 karena ada pengkhianat atau orang munafik menjadi 700. Sekarang kaum kafir Quraisy berapa orang? 700 banding 3000. Secara logika kalau orang perang biasanya menang siapa? 3000. Akan tetapi berkat pertolongan Allah, perang Uhud itu awalnya kaum muslimin apa? Menang. Ya, ya, atas pertolongan Allah 700 banding 3000 orang kaum muslimin tenang. Kaum yang dipimpin oleh Nabi itu
Akan tetapi ada kelengahan. Apa kelengahannya? 50 kemana Terhipnotis oleh harta atau tergiur oleh harta yang ditinggalkan oleh kaum kafir Quraisy karena ingin menyerang musuh, ingin meraih kemenangan. Tetapi kalau kita sudah tergiur oleh harta dunia atau harta yang berlebihan, maka yang akibatnya menjadi fatal. Artinya kekalahan yang dialami oleh kaum muslimin. Baik anak-anak, setelah ini Bu Hana akan kasih tugas kelompok ya. Bu Hana akan kasih tugas anak-anak mengerjakan kelompok di lembaran tugas ya. Di lembaran tugas anak-anak itu sudah ada beberapa foto gambar. Itu anak-anak analisis kemudian kaitkan dengan isi kandungan surah Al-Ma'idah. Oke, paham ya? Ini jumlahnya 1, Bu Hana 1, 2, 4. Jadi dalam satu kelompok ada 4 orang ya, 4 orang. Jadi ini kelompok 1. Apa namanya ini? Nadine dan teman-teman. Kemudian Raka ke belakang. Kelompok 2. Kemudian kelompok 3 sama siapa? Ini udah ke sini. Oke. Sekarang habis maju ke depan, ini bertiga. Ada yang bertiga berarti ya. Ini di sini. Kelompoknya. Berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terakhir kelompok 5 ya. Ada 5 kelompok ya. Ketua kelasnya masing-masing, ketua kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 siapa ketuanya? Kelompok 1 siapa namanya? Amir. Kelompok 2 siapa? Nizam. Ini kelompok 3 siapa? Mayumi. Oke, Mayumi. Kelompok 4 siapa? Kenzi. Siapa namanya? Raka. Kelompok 5 Raka. Baik. Sekarang nanti setelah masing-masing kelompok maju maju masing-masing kelompok mempresentasikan hasil tugasnya ya. Silakan. Sudah semua? Baik. Sekarang Bu Hana akan minta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Siapa yang sudah dipersiapkan? Siapa yang presentasi? Kelompok 1 siapa yang presentasi? Oke, kelompok 2? Banyak. Kelompok 3 siapa? Opi. Kelompok 4? Siapa namanya tadi? Azhar. Kelompok? Ayaka. Baik. Sekarang kita waktunya untuk presentasi. Bu Hana panggil dari kelompok 1. Silakan maju untuk mempresentasikan kelompoknya. Perang Khaybar. Ya. Musuh PS. Oke, silakan. Jalannya disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kita. 1. Ketua Yusuf Nizam Pandanaran. 2. Nomor 2 anggotanya ada Jarit Anggrah Raka Putra Agata, Kandata Challenge. Salah kalian salah.
Orang yang bergila-gila dengan harta sampai tidak bersyukur dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu. Oke, baik, sudah? Baik, terima kasih. Kedua, orang yang memiliki harta yang lebih dan membaginya kepada orang yang tidak mampu atau kekurangan. Yang ketiga, karena cintanya kepada harta berlebihan dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat yang telah Dia berikan. Oke, baik, sudah? Ya, tepuk tangan. Kaum kafir Quraisy mengatakan ini Muhammad menyerang secara khusus perubahan jiwa orang yang sejalan kepada orang yang memiliki harta. Yang ketiga, manusia yang cintanya berlebihan kepada harta. Oke, baik, terima kasih tepuk tangan. Oke. Baik, anak-anak, alhamdulillah Anda sudah menyelesaikan tugasnya dengan baik secara mandiri. Tugas hari ini adalah secara kelompok maupun secara mandiri dan alhamdulillah semuanya nilainya bagus-bagus. Itu artinya anak-anak sudah paham terhadap materi yang kita pelajari hari ini. Nah, sekarang kita simpulkan bersama terkait dengan materi hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan? Silakan Nadine, Najun. Ya, kita simpulkan bersama materi hari ini. Silakan dibaca. Ya. Jadi dalam kesimpulan ini bahwa dalam surah Al-Adiyat itu mengajarkan kita untuk punya sikap atau sifat untuk siap untuk berjihad. Apa berjihad itu? Yaitu berjuang di jalan Allah. Nah, dalam berjuang itu kita harus punya sarana. Kalau zaman dulu pada zaman Nabi itu sarananya apa? Berjihadnya dengan memakai kuda. Ya, perang menggunakan kuda. Kalau sekarang kita tuh berjihad banyak caranya ya. Banyak cara berjihad di jalan Allah. Contohnya ikut membangun masjid. Baik, anak-anak, terima kasih sudah mengerjakan kelompok dengan baik. Hasil dari masing-masing kelompok itu sangat bagus ya. Berarti sudah paham apa yang tercantum dalam surah atau dalam isi kandungan surah Al-Adiyat. Jadi di gambar pertama ini menjelaskan tentang apa? Tentang perang. Di sana terutama perang Uhud. Di sana menunjukkan bahwa semangat juang yang dilakukan oleh bangsa oleh kaum muslimin itu sangat besar sehingga itu harus kita jadikan motivasi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ini gambar orang apa? Bersedekah. Artinya orang yang apa? Kalau orang bersedekah berarti menunjukkan orang yang apa? Bersyukur. Orang yang bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Pintar. Yang ketiga gambar apa ini? Orang yang tergila-gila dengan harta atau orang yang mencintai harta secara berlebihan. Lihat sampai apa namanya tidur di atas mobil yang mewah, di bawahnya ada duit banyak. Nah, berarti ini menunjukkan orang yang hidupnya senang dengan cinta harta. Ya. Nah, orang yang seperti ini biasanya orang kalau sudah sombong biasanya menjadi orang yang apa? Yang bakhil atau berlebihan. Ya. Nah, oleh karena itu kita harus menghindari sifat-sifat hal yang seperti itu. Ya, kenapa? Karena di akhirat Allah akan memperlihatkan apa yang kita perbuat selama hidup di dunia. Kalau kita senang bersedekah, maka apa yang akan diterima? Apa yang kita terima? Pahala akan dihindari dari siksa. Insyaallah masuk surga. Amin. Sebaliknya, bagi orang yang bakhil, suka berfoya-foya, cinta dunia, harta dunia secara berlebihan, apa yang akan didapatkan? Apa? Akan mendapat siksa. Maka itu hal ini harus kita hindari. Punya rezeki ikut bersedekah untuk niat membangun masjid itu masuk berjihad di jalan Allah. Kemudian menyampaikan ilmu agama
juga termasuk di jihad. Ya, kemudian kita juga jangan sampai terlena dengan harta kekayaan. Boleh kita kaya, tapi kekayaan itu harus kita manfaatkan untuk hal yang baik. Contohnya apa? Banyak bersedekah, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, bersedekah atau ikut membangun masjid, kalau punya uang yang banyak, yang membangun pembangunan jalan misalkan. Ini cara kita untuk bersyukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, ya. Oleh karena itu anak-anak, sifat dari surah Al-Adiyat, terutama di ayat pertama itu adalah sifat semangat, ya, yang dicontohkan oleh apa? Kuda yang berperang berlari kencang. Di situ punya sifat semangat. Nah, itu yang harus kita tiru. Nah, sekarang tugas kita berjuang di jalan Allah, terutama untuk anak-anak apa? Yaitu belajar ilmu agama. Itu termasuk juga jihad untuk berjuang di jalan. Dan jangan sampai kufur nikmat atau ingkar terhadap nikmat Allah. Ya, kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Baik anak-anak, untuk pelajaran hari ini cukup sekian. Bu Hana lihat tadi hasil daripada anak itu sangat bagus, tapi tetap harus semangat untuk belajar. Ya. Anak-anak, Apa yang ada? untuk mengecek pemahaman kalian semua secara individu, apakah sudah benar-benar paham terhadap isi dari surah Al-Adiyat. Di sini Bu Hana kasih tugas mengerjakan tugas ada 4 soal. Ini kerjakan secara mandiri. Setelah itu dikumpulkan ya. Oke, tulis namanya dulu. Tulis namanya di atas ya. Tulis namanya. Nama kelasnya Bu? Ya, nama. Minggu depan, ya, untuk minggu depan kita lanjutkan dengan ulangan harian. Ya, minggu depan ulangan harian tentang surah Al-Adiyat. Silakan pelajari tentang menghafal artinya dan isi kandungan yang sudah kita pelajari hari ini.